Punden Nogosari, kenapa disebut Punden Nogosari? Ada kayu bertuah, yaitu kayu Nagasari. Ini pohon Nagasari 36 tahun sebelum Masehi, abad ke-7 Bapak Tanah Jawa. Ada beberapa versi menurut dongeng. Dulu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu punya musuh naga. Kemudian naganya tunduk, ditaklukkan, diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Dia merubah bentuk menjadi tongkat, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, tumbuhlah pohon Nagasari. Ini menurut mitologi dongeng. Pohon ini bibit dari India. Di desa ini terdapat situs yang berpotensi menjadi ikon wisata religi. Saya Ica, selamat datang di Punden Nogosari. Punden Nogosari atau yang biasa disebut dengan Punden Morang merupakan salah satu aset atau situs budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Morang yang dipercayai terdapat makam Ki Harjo Binangun. Nogosari, kenapa disebut Punden Nogosari? Ada kayu bertuah, yaitu kayu Nagasari. Ini pohon Nagasari 36 tahun sebelum Masehi, abad ke-7 Bapak Tanah Jawa. Ada beberapa versi menurut dongeng. Dulu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu punya musuh naga. Kemudian naganya tunduk, ditaklukkan, diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Dia merubah bentuk menjadi tongkat, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, tumbuhlah pohon Nagasari. Ini menurut mitologi dongeng. Pohon ini bibit dari India. Ki Harjo Binangun merupakan seorang tokoh masyarakat yang menjadi cikal bakal hadirnya Desa Morang. Desa Morang terletak di bagian timur Kabupaten Madiun. Terdapat di bawah kaki Gunung Wilis dan diapit oleh 3 desa. Yang bisa sangat bertuah biasanya oleh orang-orang spiritualis, dibikin tasbih, dibikin kalung, atau dibikin tongkat komando, kemudian dibikin ornamen cincin. Dari utara dan timur berbatasan dengan Desa Tawangrejo, di sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Cermo dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batok. Masyarakat Desa Morang rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani, pengrajin kayu dan peternak. Punden Nogosari merupakan situs tersembunyi yang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Situs ini dinaungi oleh pelestari adat budaya Morang Pamor, yang diketuai oleh Bapak Koko Triharyanto atau masyarakat mengenalnya dengan Koko Prabu. Di sini menyambut baik respon, karena selama ini tidak ada yang menyentuhnya. Selama ini terbengkalai karena mungkin ada faktor-faktor yang terkesan angker, terkesan mistis, itu pelan-pelan pudar menjadi penghormatan, ya seperti itu yang saya rasakan. Jadi respon masyarakat sangat-sangat antusias dan mendukung sekali ketika ada pelaksanaan kebersihan maupun nanti ada wacana pembangunan ini menjadi aset wisata religi. Sangat-sangat menyambut baik sekali dan welcome. Beliau merupakan warga asli kelahiran Desa Morang. Beliau menjelaskan kenapa disebut Punden Nogosari karena di dalamnya terdapat pohon Nogosari yang bibitnya berasal dari India. Pohon Nogosari menurut kepercayaan di sana ditanam untuk menjadi penanda adanya cikal bakal desa atau awal mula hadirnya peradaban desa. Pengunjungi kata kan corane terang-terangan kan ada pemasukan untuk sini, untuk perawatan. Kedepannya harapan saya adalah menjadi salah satu aset wisata religi di Madiun Timur yang paling tua. Jadi sebelum kita ziarah ke wali-wali, mungkin kita ziarah dulu ke Mbah Sayyid Ali atau Syekh Karimatul Ajwa atau Mbah Harjo Binangun ini, baru kita melakukan perjalanan ke wali-wali yang lain. Gitu. Penanaman pohon ini pada zaman nenek moyang dahulu sebagai tetenger atau tanda sebagai munculnya peradaban baru. Bibit kawet atau menjadi cikal bakal peradaban desa. Awal mula di sini, kata Koko di situs Punden Nogosari. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari para narasumber seperti tokoh ulama, para sufi, dan tokoh spiritual, Bapak Koko mengatakan bahwa Punden Nogosari merupakan punden tertua di wilayah Madiun Timur. Diketahui tidak hanya pohon Nogosari akan tetapi terdapat 15 pohon langka yang berusia di atas 200 tahun antara lain pohon Nogosari, pohon Dewan Daru,
pohon ngeruncing kedondong alas, pohon munung, pohon kepo, pohon nangkan, pohon klumpit, pohon rau, pohon kemiri, pohon pule, pohon serut, pohon randu alas, pohon doyo, pohon mindi, dan pohon ringin lanang. Akan tetapi, pada situs punden ini belum terdapat identitas masing-masing pohon sehingga pihak pamor meminta bantuan mahasiswa KKN BBM 66 Universitas Airlangga untuk membuatkan papan nama yang berisikan nama pohon dan nama latinnya. Mahasiswa KKN BBM 66 Universitas Airlangga telah menyelesaikan 15 papan nama dan siap dipasang di pohon masing-masing. Upaya perawatan punden yang dilakukan oleh pihak pamor sendiri yakni setiap hari Jumat diadakan kegiatan pembersihan lingkungan. Kemudian pohon-pohon langka tersebut diberi penutup atau penanda seperti kain putih agar tidak dijamah atau dipotong oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ketua pamor juga mengatakan bahwa setiap malam Jumat Legi, malam Selasa Kliwon, dan malam Kamis Legi pasti ada orang yang melekan terjaga sepanjang malam atau tirakatan di punden ini. Tidak diketahui tujuannya apa akan tetapi dari pamor memperbolehkan dengan syarat tetap menjaga dan tidak merusak keutuhan dari situs punden ini. Harapan para pamor yakni agar situs punden ini bisa dijadikan sebagai wisata religi di Desa Morang dan dikenal oleh masyarakat luas, minimal di luar kota Madiun. Sebagai upaya pengembangan strategi promosi wisata, mahasiswa KKN BBM 66 Universitas Airlangga membuat video dokumenter yang menjelaskan mengenai situs punden dengan narasumber yaitu juru kunci dan ketua pamor.